Kita akan lanjutkan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini yang berjudul manajemen konflik. Untuk para lektor bisa mempersiapkan diri. Ibu Neliana 1 Tawari pasal 20 dan pasal 21. Ibu Salma Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 34. Ibu Cinta pasal 35 pasal 12 ayat 35 sampai 59. Kita sebelumnya akan berdoa firman Tuhan. Pagi ini silakan Saudari Naomi. Baik. Bapak, terima kasih. Ucap syukur kami Tuhan. Saat ini kembali kami akan menanti-nantikan hal yang baru dari firman-Mu ya Bapak. Yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan menjadi rema, menjadi kekuatan, serta memperbaharui setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Naomi. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Ya. Salam Pak Apeng. Salam. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Mbak Desi, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube, dan untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 20 dan 1 Tawarik 21. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu, pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan, anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 102 kali lipat daripada yang ada sekarang.
Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan tawananmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Tetapi janganlah tulah menimpa umatmu." Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi
untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membakar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon, tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Demikian. Ya, silakan lanjutkan bersama. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 1 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. 34. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, kalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, satu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya, Ya, silakan saya Dr. Tala. lanjutkan. Nah,
hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah,
Berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sudah, oke. Oke, silakan Pastor. Oh, sudah. Oke. Doanya sudah ya? Semua udah doa sudah selesai semua. Oke, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari buat kita semua, saudara ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, tergantung, saudara ya. Anda mau cari kebenaran atau mau cari pembenaran dalam hidupmu, saudara. Makanya ada orang yang baca firman Tuhan dan dia bersuka cita, saudara. Tapi ada orang yang baca firman Tuhan, ini cocok nih buat dia nih. Nah, itu saudara ya. Jadi saudara ya, saya sudah ingatkan berkali-kali, tapi saya heran masih ada yang terang-terangan lagi ya. Wah, ini firman Tuhan ini buat dia nih. Bukan, kalau Anda dengar firman Tuhan, itu bukan buat dia, buat Anda. Ya, saudara, bukan buat dia, buat Anda. Oh, ini cocok nih buat dia. Enggak, itu buat kamu, bukan buat dia. Oh, ini firman Tuhannya nyindir nih, bukan nyindir, saudara, ngampleng. Hanya karena Anda musuhan, lalu musuh Anda kasih firman Tuhan, ya padahal nggak ada maksud apa-apa, lalu Anda berpikir bahwa itu, wah, nyindir nih. Nah, hati saudara ya. Enggak ya, saudara ya, enggak seperti itu. Ya, ada orang yang memang suka nyindir orang dengan firman Tuhan, kasih firman Tuhan. Nggak usah ambil pusing. Kalau Anda memang tidak merasa melakukan apa-apa, tidak sesuatu, nggak usah ambil pusing. Ya, jangan terus ada malah, kalau dengar firman Tuhan, Anda punya musuhan sama orang, asal musuh Anda itu kasih firman Tuhan, oh ini lagi nyindir saya nih. Dan juga Anda sendiri juga jangan usah nyindir-nyindir orang pakai firman Tuhan. Nggak usah nyindir-nyindir orang lain dengan firman Tuhan. Ya, karena setiap firman Tuhan itu buat kita. Bukan buat dia, buat saya. Ya, saudara ya. Makanya saya kalau dengar firman Tuhan, saya sih nggak merasa itu buat saya, buat dia, buat siapa-siapa. Kalau saya bagus, ya oke, saya aminkan. Kalau saya dengar firman Tuhan itu bukan buat nyindir-nyindir, saudara ya. Orang yang berpikir nyindir-nyindir itu karena dia apa, saudara? Karena dia adalah pecundang. Ya, karena dia adalah pecundang, makanya apa-apa dikira, perspektif, Anda yang menolak tadi ya. Kemarin kita belajar tentang kesombongan, tentang kekelaman itu. Kan dia hidupnya di dalam kekelaman, saudara. Siapa ya kasih video YouTube-nya, terus ada kasih WhatsApp, siapa ke saya itu ya. Ini statusnya nyindir Pak Paul ini. Bodo amat, saya nggak bodo amat. Emang dia siapa? Itu saudara ya. Orang kalau mengikuti saya diomongin orang seluruh dunia, itu tadi Anda kan sudah tahu se-Indonesia saya lawan, apalagi cuman seluruh satu Indonesia saya lawan. Kalau saya cuma dengerin omongan-omongan orang tidak jelas, yang ya kan banyak orang mencoba. Makanya saya heran ya kalau ada orang yang mudah terhasut. Kalau saya mah orang mau ngomong apa, saya punya penilaian sendiri sih ya, saudara ya. Saya tidak punya, mungkin dulu saya mudah terhasut, tapi seingat saya tidak mudah dihasut orang, saudara ya. Tidak mudah diprovokasi orang. Mau yang baik, mau yang jelek, karena saya punya pemikiran sendiri. Ya, Papa saya itu bilang, kamu itu kalau cara berpikir itu beda sama orang lain, dia bilang begitu ya. Ya memang beda lah gimana, tapi saya kudu sama orang lain. Emang siapa dia, siapa saya bilang begitu kan. Iya, tapi kalau kamu tinggal di negara, di orang-orang yang nggak berpendidikan, yang kurang, ya kamu nggak cocok, kamu nanti banyak musuhnya. Kalau kamu harus tinggal di negara yang sangat maju, yang berpikir bebas. Dan sekarang saya memang tinggal di negara yang berpikir bebas, saudara ya. Nah, kalau saya tinggal di negara yang tidak berpikir bebas, ya
bentrokan terus sama orang karena cara berpikirnya berbeda. Salah satu yang berbeda apa, saudara? Saya nggak mudah di framing orang. Saya ada orang framing ke saya nggak urusan, saudara, dari dulu ya. Apa kata orang? Nggak urusan, saudara. Apa kata orang? Nggak urusan. Ya, pernah nggak kata orang itu membuat saya terpuruk? Dulu, ya, dulu saya berpikir kata orang. Oh, sebentar, saudara ya. Sebentar, saya lupa. Saya lupa matikan. Saya lupa tutup jendela. Kata orang, saudara ya. Nah, harus kata orang. Mungkin dulu kata orang, saudara, saya dengarkan. Salahmu sendiri mau dengerin kata orang. Apalagi orang itu orang yang tidak ada kontribusinya dalam hidupmu. Bahkan orang yang ada kontribusinya saja, ya, kalau yang tidak membangun, saya nggak dengerin, saudara. Mami saya saja saya dengerin. Makanya ada orang yang ngatur-ngatur saya ya. Terus saya bilang sama dia, ya kamu, ibu saya yang melahirkan saya, ngasih makan saya saja, tidak selalu saya dengar, apalagi cuman kamu, kenal kagak, ngasih duit kagak. Itu, saudara ya. Ada bagusnya, saudara ya. Ada jeleknya. Semua ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi. Saya tidak berkata Anda harus seperti saya, ya. Tidak, tetapi yang saya maksud adalah Anda harus belajar tentang konsekuensi. Apa akibatnya kalau Anda dengar kata orang? Hidupmu akan ditentukan oleh orang lain. Kalau saya hidupnya ditentukan oleh saya sendiri, saudara. Tidak ditentukan oleh orang lain. Wah, gara-gara dia saya menurut nasihat dia sih, jadi saya nggak pernah nyalain orang begitu, saudara. Gara-gara dia sih, saya nggak pernah tuh. Gara-gara dia, kenapa? Karena gara-gara saya nggak pernah urusan kata orang. Nah, ini saudara ya. Banyak orang memutuskan sesuatu karena berpengaruh dengan pendapat orang lain terhadap dirinya. Ya, banyak orang memutuskan sesuatu karena pendapat orang lain terhadap dirinya. Itu cilaka, saudara. Itu cilaka. Jangan pernah memutuskan sesuatu dalam hidupmu karena pendapat orang lain. Dan juga jangan memutuskan sesuatu, ya, Anda digerakkan oleh keinginan orang lain, apalagi, saudara. Ya, banyak orang, kenapa kamu mau jadi arsitek, kenapa kamu mau jadi dokter? Karena keinginan dari orang tuamu. Kamu sendiri bagaimana? Kamu sendiri, aku nggak mau. Kamu jadi apa? Ya, aku maunya jadi, itu, saudara ya. Anak saya miracle paling cerewet kalau udah masalah itu, saudara ya. Saya tidak mau, dia selalu protes. Sebenarnya yang mau jadi dokter ini kayak atau papa mama sih. Loh kan kamu tuh yang mau jadi dokter. Saya kan hanya, papa mama itu hanya mengarahkan kamu supaya kamu jangan lost di dalam visinya kamu. Supaya kamu jangan kehilangan visinya kamu, tiba-tiba di tengah jalan kamu berubah-ubah. Nah, bedain, saudara ya. Karena dia bilang, menurut survei, kata dia, orang-orang Asia menuntut anaknya untuk jadi dokter. Loh, apa kamu kan kamu dari kecil kamu yang mau jadi dokter? Saya bilang begitu ya, saudara. Nah, jangan, saudara ya, kita hanya bisa mengarahkan, tapi bukan menentukan. Kemudian setelah di dalam prosesnya ada berbagai masalah terjadi, saudara. Orang seringkali apa, saudara? Lost, hilang. Dia gagal karena nggak ada yang membimbing, ya. Karena saya nyaris gagal dalam hidup saya, saudara ya. Karena nggak ada yang membimbing. Kalau Anda tanya sama saya cita-cita dari kecil, jadi apa Tuhan, saudara? Jadi apa Tuhan? Jadi penginjil, jadi pembala. Itu cita-cita saya dari kecil.
di tengah jalan itu hilang, saudara ya. Hilang, walaupun punya uang banyak, walaupun punya, tetapi ada ketidakpuasan dalam hati ini. Ya, tetapi sekarang dalam prosesnya orang bisa salah, bisa gagal. Dan setelah dia berhasil, saudara, ya ada banyak konflik. Dia ketemu dengan orang, dia konflik. Ada banyak masalah. Nah, masalah itu, ya, itu untuk dihadapin. Bukan untuk ditengking, saudara. Jangan berharap hidupmu itu nggak ada masalah, tidak ada konflik dengan orang lain, tidak ada konflik dengan kehidupan, dengan ekonomi, dengan apa. Jangan, saudara. Konflik itu selalu ada. Tapi yang paling penting, Anda tidak boleh dikendalikan orang lain. Anda harus bersama Tuhan. Anda tetapkan hidupmu sama Tuhan. Jalani hidupmu sama Tuhan. Karena konflik itu selalu ada. Baik itu konflik kehidupan, konflik ekonomi, konflik dengan sesama, selalu ada, saudara. Sebab ketika konflik itu nggak ada, Anda akan jadi konflik. Ketika tidak ada masalah, ketika tidak ada problem, Anda lah biang keroknya, saudara. Jadi Anda jangan pernah menghalau, mengusir semua masalah dalam hidupmu. Nanti kita baca firman Tuhan, hampir udah nggak punya musuh lagi sampai Daud itu nggak punya musuh lagi. Begitu dia nggak punya musuh lagi, yang terjadi dua, saudara. Satu, dia berzina, kedua, dia masuk di dalam kekelaman itu, saudara. Di dalam, apa namanya, proud himself, saudara. Dia hitung seluruh orang Israel, ya, dengan satu tujuan untuk menunjukkan kedikdayaannya dia, saudara. Padahal cuma menghitung salahnya di mana, bukan masalahnya menghitung salahnya di mana. Ada di situ kedikdayaan dia, di situ ada kesombongannya dia. Makanya dikatakan, maka iblis bangkit, saudara. Bangkitlah murka Tuhan. Kalau di Samuel, ya apa Tuhan? Apa saudara bilangnya? Samuel, Tuhan bilang, dikatakan bahwa iblis bangkit menghasut Daud, saudara. Ya, saudara ya. Ada kedikdayaan di situ. Kalau Anda sudah nggak punya konflik lagi dalam hidupmu, saudara, hati, saudara. Kamu akan menjadi konflik, ya, atau ya kamu akan mendatangkan konflik bagi orang lain. Kamu akan menjadi konflik, ya, kamu akan berkonflik dengan dirimu sendiri, atau kamu mendatangkan konflik bagi orang lain. Maka jangan pernah, saudara, mau berpikir bahwa kalau nggak ada masalah enak ya hidup. Oh, nggak enak, saudara. Kamu akan jadi masalah bagi dirimu dan menjadi masalah atau menjadi masalah bagi orang lain. Dan Daud menjadi dua-duanya. Daud menjadi dua-duanya. Dia berzina, ya, dan dia bunuh orang lain. Karena udah nggak punya musuh. Anak buahnya semua yang mudah gampang sudah serah-serahkan. Jangan pernah takut dengan konflik. Banyak orang mundur di tengah-tengah konflik. Banyak orang pergi, ya. Bukan karena kecewa, bukan kan alasannya banyak, tetapi pokoknya intinya dia minggir, dia menghindari konflik. Saya tidak berkata Anda harus masuk dalam konflik, salah, saudara. Kita tidak disuruh masuk dalam konflik. Jangan ada konflik kita sengaja datang, kita pasang badan, konflik, oh yo serang aku, ya jangan juga, saudara ya. Tetapi yang saya maksud, Anda tidak bisa menghindari konflik itu terjadi. Yang benar adalah hadapi dan respon dengan benar konflik itu, saudara. Karena ketika konflik itu sudah hilang, sudah nggak ada, kita yang menjadi konflik bagi orang lain, atau kita berkonflik dengan dirimu sendiri. Ya, saudara ya. Kita berkonflik dengan dirimu sendiri. Ketika kita nggak punya musuh, saya bilang ya, ini orang nggak benar, sikirkan. Orang nggak benar, sikirkan. Yayasan kan suka selalu ada saudara gitu. Saya selalu bilang apa? Kalau kamu singkirkan orang, kamu nggak berkonflik dengan dia, dan selesai konflikmu, kamu akan konflik sama orang lain. Lihat, jangan nggak percaya. Makanya Anda yang di yayasan, kenapa saya selalu membiarkan ada orang-orang yang bikin konflik, saudara? Bukan saya nggak tahu, saya tahu. Bukan saya itu enggak. Tapi kalau kamu tidak ketemu dengan orang ini,
kamu akan konfliknya dengan orang lain yang lebih parah. Saya sampai bilang ya, ada satu orang yang ini kita harus singkirkan, ini orang udah benar begini, orang begini, orang ini minggir, kamu nanti akan ribut sama yang lain. Benar saudara, orang itu minggir, kejadian orang dia ribut jedar sama yang lain. Iya, ya, tapi dia salah. Iya, saya tahu dia salah. Begitu nanti dia minggir lagi, kamu akan ribut. Kalau sampai nggak punya habis manfaat buat ribut, kamu yang akan jadi biang kerok di sini. Ini contohnya, saudara ya, ini contohnya nih orang Islam. Oh, Islam itu damai. Iya, kenapa Islam itu damai? Karena setiap orang yang nggak damai sama dia dibunuhnya, saudara. Iya kan? Orang Wahabi disingkirin, orang Muhammad, orang Ahmadiyah disingkirin, dia dibakar hidup-hidup kan? Orang ini disingkirin sampai dia serupa semua. Bahkan NU sama Muhammadiyah kelahi sendiri. Kalau sudah nggak ada, saudara, mereka bertengkar sendiri di dalam bunuh-bunuhan. Karena itu sifat dasar manusia. Anda konflik besar, ini musuh kita nih menjajah atau agresor atau segala macam, dia minggir. Lalu tengah-tengah itu kita ketemu lagi musuh lagi, sampai akhirnya kita bermusuhan dengan diri kita sendiri. Itu yang terjadi, saudara. Itulah sebabnya Tuhan tidak mengusir musuh-musuh Israel dari kalangan Israel ketika masih di Kanaan, ketika mereka zamannya para hakim itu, supaya mereka bersatu, musuh-musuh, berperang lawan musuh, bukannya malah mereka perang sendiri. Ya, gereja sama, nggak cuma orang Islam, cuma Islam itu contohnya, saudara ya, contohnya. Makanya saya bilang, kalau kamu dikit-dikit singkirkan, apa bedanya kamu sama orang Islam? Kita ini anak-anak kerajaan Tuhan, anak kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus yang menjadi raja, kita punya aturan yang berbeda. Ya, ada konflik, ya kita hadapin, bukannya kita lari, kita respon dengan benar konflik tersebut, baik itu konflik terhadap kehidupan, baik itu konflik ekonomi, sakit penyakit, apalagi konflik dengan sesama. Karena kalau kamu ingin konflik itu pergi, ya kamu yang menjadi konflik, kamu yang menjadi biang kerok bagi dirimu sendiri maupun bagi orang lain. Itu sudah hukum universal, saudara. Makanya masalah selalu begitu, orang nggak punya masalah. Hai jiwaku, ada padamu makanan yang berlimpah. Tuhan bilang, goblok lu, selentik tak mati, saudara. Mati, dia konflik dengan dirinya sendiri. Iya kan? Nebukadnezar dalam kejayaannya, akhirnya dia berkonflik dengan diri sendiri, edan, saudara, sakit jiwa. Iya, begitu yang terjadi. Saul begitu dalam kejayaannya dia depresif, saudara. Coba kalau dia punya konflik, dia hadapin sama Goliat dulu, dia nggak akan depresif. Dia suruh orang hadapin orang. Coba Daud, dia terus, ya kan, aktif. Dia suruh anak buahnya yang berkonflik, dianya enak-enakan malah ngintip orang mandi. Akhirnya dia sendiri berkonflik, saudara. Apa yang harus kita lakukan di dalam semua konflik itu? Ketika Anda menghadapi konflik, apapun, baik itu penyakit, baik itu uang, konflik itu perekonomian, baik itu konflik dalam kehidupan, konflik dengan sesama, satu kan harus tahu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kemarin kita sudah belajar ya dari tradisi rabbinik, bagaimana firman itu menjadi terang bagi hidup kita senantiasa, saudara. Siapa kemarin saya cerita namanya? Nahman Breslev ya. Nahman dari Breslev. Ya, dia cerita bagaimana kita bisa hidup di dalam beriringan dengan kekelaman itu, saudara. Kan sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa. Ya, dia bilang hanya Musa yang bisa masuk dalam kekelaman itu. Mengapa? Karena dia punya cintanya Tuhan untuk melepaskan orang. Karena cinta yang melimpah itu kita bisa, saudara. Di dalam konflik Anda jangan pernah lupa ya firman Tuhan bukan buat menghakimi dia, saudara. Tapi saudara punya cinta.
Wah, ini firman Tuhan buat dia ini. Bundel peang, saudara. Setiap ada firman Tuhan, oh ini firman Tuhan bagus nih. Demikian juga firman Tuhan bagus buat dia. Karena Anda nggak punya cinta. Sehingga Anda punya firman Tuhan, ya Anda memakan buah pengetahuan baik dan jahat, yaitu firman Tuhan, buat menghakimi orang lain. Kan kupluk itu namanya, saudara. Anda harus punya cinta. Cinta. Kalau Anda nggak punya cinta, kemarin apa, saudara? Ini pasti dia nih, gara-gara dia nih. Ini pasti dia nih. Ya, satu ada hubungan Tuhan. Dua, Anda harus selalu punya cinta. Di atas segala Anda harus punya cinta, ingat-ingat. Mungkin dia memang kurang ajar. Seperti yang Anda duga. Tapi kalau Anda punya cinta, ya, Anda punya firman Tuhan, Anda punya cinta. Dan ketika Anda punya iman yang melimpah, saudara, Anda punya iman yang melimpah bahwa apapun orang boleh lakukan kepadamu, apapun boleh terjadi, tapi aku mau tetap sama Tuhan Yesus. Itu penting, saudara. Ya, kalau Anda takut, oh saya difitnah nih, oh saya dirugikan, berarti Anda nggak punya iman. Saya berapa kali difitnah, nggak tambah macet, tambah moncer, saudara. Saya punya iman. Perlu kan balas? Nggak perlu. Kalau uang ya klarifikasi, kalau masalah uang. Tapi saudara itu kalau mau percaya, mama, emang gua pikirin. Nah, itu tadi balik lagi ke yang pertama, saudara ya. Kalau orang kayak saya hampir nggak urusan dengan orang lain, makanya konfliknya dikit, saudara ya. Orang berkonflik dengan saya, dia terserah dia, saya nggak mau ngurusin. Dia mau berkonflik dengan saya, kok saya masa mau melarang orang berkonflik dengan saya, ya kan? Suka-suka kamu, tapi kan saya nggak mau ngeladenin, bodo amat ya, saudara ya. Saya punya firman, saya punya cinta, dan saya punya iman. Beres. Konflik ada terus, nggak apa-apa, jangan diusir-usir. Kalau nggak ada konflik, nanti saya berkonflik dengan diri sendiri, atau saya menjadi konflik bagi orang lain. Ya, punya firman, punya cinta, dan kamu punya iman bahwa dia akan pelihara kamu, dia akan lindungi, dia tolong dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Peng.